Halo semuanya, hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai field properties pada tabel desain. Nah, apa itu field properties? Nah, field properties ini terdapat pada desain tabel yang digunakan untuk mengatur format tampilan seperti format angka, tanggal, lebar field, pemasukan data, membatasi atau mengontrol pemasukan data, kemudian ada pesan kesalahan dan pengaturan indeks dan lain sebagainya. Nah, tampilannya seperti ini. Microsoft Access, ya, tampilannya ada di sini. Klik kanan di bagian tabel, kemudian Design View. Nah, ini disebut dengan Field Properties. Ini lihat tulisannya Field Properties. Jadi masing-masing tipe data memiliki field properties yang berbeda-beda tergantung dari penggunaannya. Baik, yang pertama kita lihat properti field size. Field size digunakan untuk menentukan berapa jumlah karakter maksimum pada saat data yang dimasukkan. Nah, dalam keadaan standar, lebar field yaitu 255. Umumnya field size jenis datanya atau data type berbentuk teks. Kita akan lihat yang berbentuk teks di sini. Nah, nama pegawai. Di sini field size-nya 255. Ini yang dikatakan tadi, ini secara default ini 255. Bisa kita ubah tidak? Tentu saja bisa. Kita ubah misalnya menjadi 30. Nah, sudah berubah. Dan kita lihat coba yang number. Number ada field size juga. Kalau yang number kita lihat field size-nya ada byte, integer, long integer, single, double, replication, ID, dan decimal. Nah, long integer ini berupa angka bilangan bulat yang memiliki panjang. Bedanya dan integer adalah integer hanya sebanyak sekitar 1024. Kemudian long integer itu 1024 dikali sekian. Pokoknya berapa pangkat seperti itu ya. Kemudian ada double ini untuk bilangan pecahan, misalnya 3,5 ya. Biasanya digunakan integer, long integer, dan double. Di sini kita gunakan long integer saja karena kemungkinan gaji pokok angkanya panjang. Kemudian yang kedua ada format. Format digunakan untuk mengubah tampilan data dalam format yang tetap pada saat Anda memasukkan data. Misal jenis data number, angka, dan date time. Kita lihat. Format di sini kita lihat di sini ada angka ya. General number. Ini angkanya seperti ini. Kemudian currency ada juga. Bisa kita set currency ini untuk uang. Kemudian mata uangnya rupiah ya. Kemudian euro ini untuk mata uangnya euro. Fix ini berarti yang ini ada 2 angka di belakang koma. Ini standarnya ribuan. Persentase bisa juga dan scientific juga bisa. Di sini kita set karena gaji pokok ini berhubungan dengan uang. Jadi kita gunakan currency saja. Jangan lupa save. Kemudian oke. Kalau misalnya tampilannya seperti ini, jangan panik, tinggal Anda geser seperti ini saja. Nah, kan tampil lagi dia. Nah, kemudian properti berikutnya adalah tentang decimal place. Anda dapat mengatur tampilan angka dengan format desimal yang diinginkan. Dalam keadaan standar, tampilan angka tanpa desimal auto. Anda dapat mengaturnya pada field yang berjenis data number maupun currency, dan maksimal tingkat ketelitiannya mencapai 15 digit. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat yang number, ini ada decimal place. Kita lihat decimal place-nya mau berapa. Misalnya ada 2. Kita save, kita lihat hasilnya. Nah, ada 2 angka di belakang koma. Itu disebut dengan decimal place. Kemudian ada properti input mask. Input mask digunakan untuk menentukan tampilan pada saat memasukkan data di layar. Namun, jika Anda menginginkan data Anda tampilkan apa adanya saat dimasukkan, Anda jangan menggunakan ini dan menggunakan properti ini. Contoh, Anda ingin memasukkan data GA0010 pada kolom atau field kode. Maka penulisan pada properti input mask adalah ini pengaturannya ya. LL strip 999 strip 9 atau LL strip 000 strip 0. Nah, ini artinya data yang dapat dimasukkan LL itu adalah 2 karakter pertama yang harus berbentuk label.
Kemudian 999 atau 000 itu adalah 3 karakter kedua yang harus berbentuk angka. 9 atau 0 itu adalah 1 karakter terakhir berbentuk angka. Oke, kita coba ya. Kita coba di sini. Ya, di sini kita tambahkan di number. Atau kita tambahkan di sini saja. Kita tambahkan 1 rows baru. Ini kode, ini teks. Oke, sudah. Kita atur input mask-nya di mana? Di sini ya. Kita masukkan LL strip 999 strip 9. Oke, kita lihat. Nah, di sini deh. Coba ya. LL tadi berarti huruf GA tadi yang disampaikan. GA 010 010. Nah, sudah berhasil. Ini kita masukkan saja angka. Ini Indiana. Golongan 3B. Departemen kita ambil lagi dari tabel departemen. Ini penjualan, yes. Kemudian ini 6 juta. Oh, ternyata kepanjangan. Sudah. Jangan lupa simpan. Nah, itu fungsi dari input mask. Kemudian properti berikutnya ada properti caption. Properti caption digunakan untuk menempatkan keterangan sebagai judul kolom, form atau laporan. Nah, jadi seperti ini nih, misalnya kode ya. Kode kita arahkan dulu sini kode, kemudian ada caption. Nah, kode pegawai. Nah, di mana perubahannya? Kita akan lihat di sini. Ya, di sini dia perubahannya sudah berubah ya, kode pegawai. Ini yang disebut dengan caption. Kemudian setelah caption ada properti default value. Default value adalah nilai yang pertama kali muncul pada saat Anda menambahkan atau memasukkan record ke field tersebut, agar selalu ditampilkan lagi pada pengisian record berikutnya. Pengisian default value umumnya untuk pengisian data yang sama. Contoh, semua nilai UAS untuk semester sekarang nilai ujiannya kebanyakan 80, atau di sini kita tes ya. Kita tes di sini golongan. Jadi golongan kita lihat di sini, kemudian kita ke bawah default value. Kita set misalnya 3A. Nah, default value-nya nanti ketika memasukkan data dia akan otomatis menjadi 3A. Nah, Anda lihat di sini. Kita isi dulu. HH 0819. Ini kita isikan saja. Kemudian di sini kita isikan Tokyo dan 3A ini otomatis akan terbentuk. Kemudian penjualan kita ubah menjadi keuangan. Ini diisikan 9 juta. Jangan lupa save. Itu yang disebut dengan default value. Kemudian ada validation rule. Validation rule digunakan untuk membatasi atau mengontrol pemasukan data pada field tertentu. Contoh, misal Anda ingin membatasi field unit maksimum paling tinggi adalah 10. Ini contoh yang lain ya. Tapi di sini kita bisa juga tambahkan ya. Di sini contohnya adalah kita akan masukkan di sini gaji pokok. Klik kanan pada design view, kemudian pada gaji pokok kita cari di sini adalah validation rule. Nah, validation rule ya, kita bisa isikan misalnya gaji pokoknya antara 10.000 antara 1 juta hingga 10 juta misalnya. Ya. Jadi kita bisa gunakan
between untuk mencari nilai rentang tertentu. Between 1 juta and 10, 223, 223. Oke, sudah. Jika sudah, tekan save. Yes. Kita akan coba. Oke, di sini ya. Kita coba masukkan data di sini. Oke, kemudian kita tambahkan Denver. Kita pilih penjualan sudah produksi saja. Nah, tadi kan dikatakan 1 juta hingga 10 juta. Nah, kita coba ubah masukan ya, yang salahnya itu. Misalnya 13 juta. Nah, di sini ada pesan kesalahan. One or more values are prohibited by the validation rule. Sudah dikatakan. Oke, maka kita ubah saja menjadi 8 juta. Data berhasil diterima, berarti validation rule yang kita buat sudah sukses. Kemudian setelah validation rule, kita lihat ada validation text. Nah, validation text ini berhubungan dengan validation rule ya. Validation text digunakan untuk memberikan pesan kesalahan pada validation rule pada saat Anda masukkan atau menambahkan data yang tidak sesuai dengan batasan yang telah dibuat pada validation rule. Kita akan coba. Tadi kan kita sudah gunakan nih gaji nih. Kemudian kita akan buat validation text-nya. Di mana validation text? Di bawahnya. Gaji hanya berkisar antara 1 juta hingga 10 juta rupiah. Harap masukkan ulang angka. Oke, sudah. Kita coba. Di sini lagi-lagi kita isi dulu ya. Misalnya GA 020 no. Oke, kemudian most file. Di sini departemen kita isikan ke personalia. Nah, di sini kita masukkan tadi, misalnya salah ya. Kita masukkan 12 juta. Nah, ini yang disebut dengan validation text. Gaji hanya berkisar antara 1 juta hingga 10 juta rupiah. Harap masukkan ulang angka gaji. Oke, jika tekan oke, kita masukkan ulang lagi. Misalnya 9 juta. Nah, sudah berhasil. Itu yang disebut dengan validation text. Kemudian ada property require. Property require digunakan untuk mengatur apakah field ini boleh dikosongkan atau tidak pada saat pengisian record baru. Jadi kita lihat di sini contohnya, misalnya NIP ya. NIP require, kita lihat require no, berarti kita yes. Coba kita lihat, kalau kita kosongkan apakah NIP bisa digunakan atau tidak. 0301. Ini kita kosongkan aja. Ini Berlin. Kemudian departemen pemasaran, di sini kita tambahkan 7 juta. Nah, you must enter a value in the data pegawai.nip field. Jadi di sini tadi kita sudah membuat require-nya yes, jadi ini harus diisi. Kita asal aja ya. Baik, karena sudah berhasil diisi, maka data sudah berhasil diterima oleh sistem. Itu yang disebut dengan properties require. Kemudian property index. Property index digunakan untuk membuat indeks pada field. Ada 3 pilihan pada indeks, yaitu pertama indeks yang no, artinya field tersebut tidak dapat diindeks atau diurutkan. Indeksnya yes, duplicate oke, artinya field tersebut secara otomatis diindeks, diurutkan, dan membolehkan Anda memasukkan data yang sama. Index yes, no duplicate,
Artinya field tersebut secara otomatis diindeks atau diurutkan, namun tidak diperbolehkan memasukkan data yang sama. Baik, jika di sini kita lihat, nah di sini ya, kita coba kita masukkan data yang sama, GA0301. Kita di sini masukkan. Oke, di sini Nairobi. Pemasaran. Nah, di sini ada dikatakan the change you requested to the table were not successful because they would create duplicate values in the index, primary key, or relationship. Change the data in the field or fields that contain duplicate data, remove the index, or redefine the index to permit duplicate entries and try again. Jadi maksudnya adalah pada kode pegawai ini memiliki kesamaan data. Jadi ini tidak boleh. Oleh karena itu kita bisa ubah ya menjadi 2. Nah, sudah berhasil kan? Itu yang disebut dengan properties index. Yes, dalam kurung no duplicates. Baik, mungkin sampai di sini dulu materi hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ajukan di Google Classroom maupun di Telegram. Oke, stay healthy dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.